ظهوري يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كفر عني يا ذنوب واغفر عنا سيئاتي أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عالم السر وأخفى مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحاتي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على محمد صل وسلم عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Dewan Pembina DKM Masjid Ulul Albab, kita yang terhormat Ustaz Dr. Andes Sugiarto Isnadi, yang alhamdulillah tadi menjadi imam subuh buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Dr. Haji Abi Saimah Maulana MM, yang sama-sama kita hormati Ustaz Rija Subur Makmur yang tadi bersama kita membawakan Mahalul Qiyam. Dan ini yang paling penting, Ustaz Komandan DKM Masjid Ulul Albab Ustaz Rahman, alhamdulillah bisa hadir dalam kesempatan malam hari ini. Beliau mau orang sibuk, alhamdulillah pagi ini bisa hadir. Dan yang sama-sama kita hormati segenap pengurus daripada Masjid Jamiul Albab yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatunya, yang menjadi seksi repot pada kesempatan pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Mukarram Dr. Asep Kamaluddin Nasir SAG MSI, Ketua Tanbidiyah Panendu Kelurahan Serowa, yang insyaallah nanti akan memberikan tausiah untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua MUI, Ketua DMI Kelurahan Serowa Ustaz Haji Andilala. Yang sama-sama kita hormati Ketua MUI Kelurahan Serowa Ustaz Mulyadi SQ MAG, alhamdulillah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati Rais Suryah PNU Kelurahan Serowa Kiai Junaidi Rasid SAG, alhamdulillah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musalla Al-Barakah Ustaz Samsul Bahri juga hadir bersama kita. Yang sama-sama kita hormati yang punya wilayah daripada Perumahan Gria Sasmita Asri, Ketua RT 09 RW 01 yaitu Bapak Happy Rismanto. Dan yang saya hormati kepada seluruh Ketua DKM Masjid Musalla 1 Kelurahan Serowa, seluruh jamaah pada kesempatan pagi hari ini yang mohon maaf bisa disebutkan satu persatunya, namun insya Allah tidak mengenal rasa hormat dan takjim saya. Wabil khusus Ketua Gerakan Cinta Masjid Kelurahan Serowa Abang Da Ustaz Fahrul SPDI, mudah-mudahan hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk nanti dapat memberikan sambutan atas nama Gerakan Cinta Masjid. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam ribuan nikmatnya. Dan yang paling penting itu nikmat iman, Islam, sehat, nikmat panjang umur serta nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir pada pagi hari dalam rangka kegiatan subuh keliling kita yang ke-194 dan bertempat di Masjid Ulul Albab. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarganya. Afwan, ini kelewat. Alhamdulillah hadir bersama kita Habib Muhsin bin Smith. Terima kasih Habib atas kehadirannya. Saya nge-share ke beliau, ngarap-ngarap mau datang benar, alhamdulillah bisa hadir. Hadir bersama kita Habib Muhsin bin Smith. Hadirin hormati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pengajian dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga niatan langkah yang kita ke tempat ini sebagaimana kebaikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah hadini wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah Gerakan Cinta Masjid, mari kita ikuti kegiatan kita. Yang pertama itu sambutan. Yang pertama sambutan
atas nama DKM Masjid Ulul Albab yang insyaallah pada pagi ini akan disampaikan ataupun diwakili oleh guru kita Ustaz Dr. Haji Abi Saimah Maulana MR. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'd. Allahumma shalli wa nusallim ala hadin nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdar adim birahmatika ya arhamar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para hujjah, sama-sama kita muliakan. Ini namanya menurut orang-orang kiai tambahin Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Asep Kamaluddin Nasir, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Junaidi, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Fahru, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Mulyadi, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Anwar Sadat, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Nana Sumarna, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Samsul Fahri, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Habib Muhsin bin Smith, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Sudiarto, Kiai Rahmat. Siapa lagi belum saya sebut? Siapa ya? Dan seluruh jamaah bapak-bapak haji yang Allah muliakan. Amin apa Pak? Ini yang hadir saat ini semuanya insya Allah dapat pahala haji. Jadi di dalam kitab Tuhfatul Dzakirin karya Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani Al-Yamani As-San'ani, setelah sholat subuh kemudian duduk, ada yang zikir baca Quran, ada yang dengerin tausiah. Kemudian sholat 2 rakaat. Nah ini isyraqnya ini jam 5.26, kemudian ditambahkan 15 menit 20 menit, jadi kurang lebih jam 5.50 awal duha sholat isyraq. Maka kata Rasulullah, mendapatkan pahala haji tamah sempurna. Maka insya Allah pulang dari sini bawa pahala haji sudah. Alhamdulillah, saya atas nama DKM Masjid Ulul Albab mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah hadir di tempat ini. Oh, saya lupa namanya Pak, ada Pak Haji Asep ini kayaknya itu ya, sahabat saya Pak Haji Asep, sahabat saya di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Pokoknya mohon maaf yang belum saya sebutkan satu persatu. Maka saya juga tadi tanya ini berapa RW. Ini kurang lebih di kelurahan serupa 14 RW. Alhamdulillah 14 RW yang hadir perwakilan di tempat ini, di tempat ini sebagai syiar dan dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah
maka sebaik-baiknya di antara perkataan kita adalah mengajak dalam kebaikan. Seperti halnya Bapak yang duduk memegang HP ini syiar. Karena kalau cuman kita doang duduk sini orang nggak nonton. Tapi berkat beliau orang tahu ada syiar jamaah subuh, gerakan cinta masjid subuh keliling. Bapak-bapak yang Allah muliakan, ini masih ribut teh, maafin ya. Pak Yoyo masih muter, tenang. Ini kalau habis subuh begini ingat haul. Ada haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Cilongok. Kemudian Habib Solo habis subuh juga. Kemudian haulnya Burus Kumpul habis subuh juga. Jadi ternyata gerakan subuh itu banyak haul atau pengajian-pengajian akbar. Maka insya Allah di tempat ini, di Kelurahan Serua ini menjadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setelah pengajian ini Allah mudahkan urusan dunia kita, Allah berkahi urusan akhirat kita. Habis pengajian yang punya usaha biar gampang usahanya, yang lagi jual tanah biar gampang jual tanahnya. Jual tanah di semua ada. Ada tanahnya ada. Yang belum nikah atau yang lagi duda biar cepat nikah. Pokoknya apapun doa kita, hajat kita habis sholat subuh ini insya Allah disegerakan, digampangkan insya Allah. Yang kedua, hidangan kami yang tidak memuaskan, mudah-mudahan seadanya apa yang kami hidangkan di tempat ini. Tadinya kami mau siapkan pizza, cuman duitnya kagak cukup. Tapi sekarang yang hadir ini lagi baik, sama di mana aja tempatnya. Mudah-mudahan ini menjadi obat. Karena kata Kiai, makanan yang ada di pengajian ini jadi obat. Makanya jangan disisain ini makanan. Ya, kalau ada bungkus baik. Iya, kalau ada cukup dibawa pulang. Silakan. Ini adalah menjadi obat berkah buat kita semua. Dan yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih lagi kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang di bawah ini sampai kita siapkan tenda. Kemudian mohon maaf kalau ada kekurangan dari parkir, dari lain-lainnya. Tidak ada lain, kita hanya menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, para kiai, para alim dan ulama, para habaib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah gerakan Cinta Masjid Subuh Keliling yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sama-sama kita dengarkan sambutan yang telah disampaikan oleh guru kita Dr. Habib Sayyid MM Maulana MM. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan tausiah oleh guru kita, sama-sama kita dengarkan sambutan Ketua Gerakan Cinta Masjid Subuh Keliling Kelurahan Serua kepada teman Abangda Ustaz Baram SPDI. Jika tidak ada, mohon diwakili oleh Ketua DMI Kelurahan Serua Ustaz Haji Adalah. Padanya waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahbi sabri wa yassir li amri wahlul bi lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat para pengurus Masjid Ulul Albab ya. Dan rahmat buat DKM juga yang mewakili tadi, juga yang terhormat guru kami yaitu Pak Asep Ahmadin Nasir, juga yang terhormat Bapak Ustaz Mulyadi Sisliu yaitu Ketua MUI Kelurahan 2, Bapak Ustaz Yunaidi RNU Kelurahan 2, dan juga Bang Anwar, insyaallah MD internasional. Terima kasih juga para seluruh jamaah sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Puterin ya, mudah-mudahan yang ada pada pagi hari ini selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tentunya sama-sama kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman, Islam, juga nikmat kesempatan yang alhamdulillah memang sudah menjadi rutinitas kita setiap 2 pekan sekali, yaitu untuk melaksanakan daripada subuh berjamaah, subuh keliling ya. Subuhnya bukan keliling muter-muter Pak ya. Jadi dari tempat masjid yang lain ke masjid yang lain. Jadi seluruh warga yang ada di Kelurahan 2 ya, dari 14 RW, dari 13 masjid, ada 9 musola. Nah, kita satukan ya, yaitu di Gerakan Cinta Masjid ya. Alhamdulillah ini sekarang putaran yang ke-192 94 ya, kurang lebih udah 8 tahun Gerakan Cinta Masjid ini berdiri, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini akan terus ya mengakar daripada anak-anak cucu kita nanti ya. Tadi kita sudah dengarkan bahwa yang namanya subuh itu memang tantangannya luar biasa ya. Saya tadi juga kesiangan, jadi subuh di rumah tadi di masjid saya ya gitu ya. Alhamdulillah tadi dengan gerimis ya, tadi gerimis untuk nggak hujan ya, mendakat ya, ternyata masih banyak. Lihat jamaah kita sampai saat ini ya, alhamdulillah selalu terus bertambah. Berarti jemaah kita dari Gerakan Cinta Masjid tentunya menambah daripada jamaah kita yang benar-benar giroh untuk sama-sama bisa menghadiri daripada Gerakan Cinta Masjid kita. Selawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat insyaallah, kepada kita selaku umat dan utamanya. Hadirin jamaah yang kami muliakan, jadi ketua kita Nita Bahrum ya, memang ini berbarengan ini ya, berbarengan sama kegiatan yang ada di kecamatan ya. Tadi juga saya diundang sana sama Pak Bahrum, saya bilang di sini kagak ada nanti kegiatan gitu ya. Jadi DMI kecamatan dengan MUI kecamatan memang ada kegiatan pada pagi hari ini juga, yaitu subuh keliling, subuh jamaah juga yang bertempat di Kelurahan Duren Mekar. Dan insya Allah bulan besok di Kelurahan Serua ya, Kelurahan Serua nanti akan menjadi tuan rumah. Dari insya Allah nanti kita tempatkan di Masjid Sultan Khairul dan Kananor ya. Iya. Nanti bulan Desember nanti Kelurahan Serua akan menjadi tuan rumah untuk
kegiatan daripada tubuh keliling kita, yaitu tingkat kecamatan ya. Insya Allah nanti di bulan Desember yang bertempat di Masjid Miftahul Khairat. Dan para jamaah sekalian, ini untuk para pengurus juga, karena kita sudah berakhir di tahun 2025, ya tentunya ya kita sama-sama untuk menyusun daripada program kita di tahun 2026 ya, karena kita pertemuan kita kurang lebih 3 kali pertemuan lagi ya, 3 kali pertemuan di tahun 2025 ini ya. Jadi untuk para pengurus gerakan Cinta Masjid untuk segera menyusun program-program yang nanti di tahun 2026 ya. Insya Allah dalam waktu dekat ini para pengurus untuk sama-sama kita kumpul dan menyusun daripada program tersebut. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan juga terima kasih kepada tuan rumah di sini, pengurus daripada Masjid Nurul Albab yang sudah menyediakan fasilitas ya, dan juga jamuan khususnya. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal baik daripada para jamaah semuanya. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenankan saya menyampaikan amanah terlebih dahulu, titipan amanah dari donatur subuh keliling pada kesempatan kita hari ini, yaitu dari Bapak Triyudo bin Surojo ya. Beliau adalah donatur suling kita kali ini. Beliau memohon doa ya, wabil khusus untuk almarhumah ibu bapaknya, Ibu Suhartini binti Suwito Martosewoyo, dan Bapak Surojo bin Sastro Niarjo. Semoga ayah bundanya, orang tuanya menjadi ahli surga. Amin. Dan juga wabil khusus beliau juga memohon doa kepada para jamaah agar diberikan kelancaran ya, dalam upaya kemenangan di Pengadilan Negeri Sleman, Jogja. Jadi ada konflik dengan mantan istrinya ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemenangan. Ada hadirnya wa ala kulli natin sholihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kuna wa du'a ya Mustafa sallallahu mustaqim sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah sekalian, saat ini waktu sudah pukul 5.28. Insya Allah sebelum jam 9 kita selesai. Nyampe rumah jam 12 bagi yang ayam dulu ya. Kalau kita insya Allah langsung pulang ya, kemana-mana dulu. Tentunya tanpa mengurangi rasa hormat saya, yang saya hormati ya, kepada nama-nama yang tadi disebutkan oleh MC dan juga oleh Dr. Abi Saimah, terutama wabil khusus ya tuan rumah dalam hal ini Masjid Nurul Albab, para pembina yang luar biasa, ada Dr. Abi Saimah, ada Ustadz Riza, dan juga ada Dr. Sugiarto, serta para ketua DMI ya, ketua MUI ya, dan tak lupa Rois Suriah ya, PRNU ya, Ustadz Junaidi ya,
semua yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali ya, dihadirkan. Allah gerakkan kita, Allah mantapkan langkah kita ya, untuk datang ke Masjid Ulul Albab ini melaksanakan subuh ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh keliling yang Allah cintai, ketika saya diminta untuk mengisi tausiah ya, di Masjid Ulul Albab, sebetulnya saya agak ragu ya, karena di sini banyak sekali tokoh-tokoh yang memang membuat saya rasa sungkan. Sampai tadi baru terinspirasi melihat, teringat namanya Masjid Ulul Albab. Jadi pada kesempatan ini sedikit mungkin saya akan coba membahas tentang konsep Ulul Albab dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi kelompok ulul albab. Siapakah ulul albab tersebut? Dari sisi kata, ulul albab terdiri dari dua kata, ulu dan albab. Ulu artinya orang-orang yang memiliki. Albab adalah jamak dari kata lub yang berarti intisari, saripati atau akal yang paling dalam. Jadi ulul albab di sini bermakna orang-orang yang mempunyai akal yang sangat mendalam, pemikiran yang sangat jernih, dan juga tentunya ilmu yang sangat jauh. Karena insya Allah khususnya jamaah ulul albab ini dan kita yang hadir pada kesempatan ini mudah-mudahan termasuk kelompok ulul albab. Ulul albab ini merupakan bismillah, ada kopi, ada teh, lengkap. Ulul albab ini merupakan privilege dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesempatan kepada kita manusia biasa agar bisa memiliki keistimewaan seperti sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Kita tahu ada namanya ulul azmi. Ulul azmi itu diberikan gelar terhadap para Nabi dan Rasul yang memang memiliki kesabaran yang luar biasa. Nah, ini bagi kita ulul albab ini adalah peluang, kesempatan kita memiliki keistimewaan, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya? Ya, Bapak Ibu sekalian, di ayat selanjutnya dikatakan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi kalau kita ya ingin dan memang harus punya keinginan dan harus menjadi ketetapan semangat keimanan kita, semangat ketakwaan kita, yang pertama kita berikhtiar, berusaha, berzikir, mengingat Allah qiyamah pada saat berdiri, wa qu'udan pada saat duduk, wa 'ala junubihim dan juga pada saat berlelah. Hal ini juga ditafsirkan ya, zikir juga ditafsirkan sebagai bagian dari sholat. Jadi ibadah yang Allah perintahkan kepada kita
tujuannya adalah dzikrillah. Puasa untuk kita supaya ingat terus kepada Allah. Apalagi sholat. Sholat agar kita juga ingat terus kepada Allah. Ayat ini juga dimaknai dimanapun kita berada, apapun status kita, apapun aktivitas kita, jangan pernah lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila seorang pejabat yang menjalani kewajibannya melayani umat, melayani masyarakat, ketika ada Allah dalam hatinya, tentu tidak akan berani dia melakukan korupsi. Seorang bankir, ketika ada Allah dalam hatinya, tentu dia tidak akan berani menipu nasabahnya. Begitupun seorang pedagang di pasar, ketika ada Allah dalam hatinya, yadhkurun Allah, setiap detik dalam hatinya ada Allah, tentu dia tidak akan berani menipu konsumennya dengan mengurangi timbangan dan sebagainya. Begitupun kita semua, sebagai apapun kita. Tentu di sini pasti insya Allah rata-rata sudah nikah, ya. Ada yang belum nikah? Masih ada bujangan? Patri. Kita semua sebagai kepala rumah tangga, kalau selalu ada Allah dalam hati kita, tentu kita akan lebih nikmat dalam mengelola atau dalam mengurus keluarga. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir adalah aktivitas vertikal. Zikir adalah keingatan kita yang selalu terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan zikir menjadi salah satu indikator kualitas keimanan kita. Dan orang-orang beriman, setiap kali disebutkan nama Allah, setiap kali mendengarkan kumandang azan, pasti dalam hatinya bergetar, berontak untuk selanjutnya berusaha memenuhi panggilan Allah sesegera mungkin. Tentunya insya Allah dengan kita banyak bertemu di majelis-majelis ilmu, dengan kita banyak bertemu di masjid melalui kegiatan apapun, termasuk kegiatan sulit, kita saling inspiratif, saling memberikan inspirasi. Tujuannya apa? Menjadi insan yang ulul azam. Itu yang pertama adalah syaratnya zikir. Kemudian yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang kedua adalah bertafakur, bermuhasabah, evaluasi diri. Jadi salah satu kebiasaan ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Umamah, sehingga dikatakan oleh Rasulullah beliau ini adalah ahli surga, yang membuat Amr bin As sahabat Rasul penasaran kenapa Abu Umamah dikatakan Rasul sebagai ahli surga. Akhirnya Amr bin As pura-pura datang ke rumahnya dan meminta izin untuk menginap di rumahnya dengan alasan ada masalah rumah tangga. Abu Umamah mempersilahkan. Setiap hari, hari pertama Amr bin As ngamati apa sih kebiasaan Abu Umamah. Hari pertama tidak ada yang istimewa, artinya sama. Sholat seperti biasa, sholat sunnah seperti biasa, sholat tahajud itu juga biasa. Saya juga melakukan. Hari kedua, hari ketiga, tidak satupun amalan yang ditemukan oleh Amr bin As adanya keistimewaan selain aktivitas seperti biasanya. Kemudian dengan terus terang Amr bin As bertanya, ya Abu Umamah, sesungguhnya aku datang ke rumahmu, aku menginap di rumahmu hanya ingin mengetahui apa kebiasaan, sehingga Rasul mengatakan engkau adalah ahli surga. Kemudian Abu Umamah menyampaikan, salah satu kebiasaan yang aku lakukan sebelum tidur. Nah ini nih, kita bisa
satu contohnya ini. Kita sempatkan diri untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri sebelum tidur 5-10 menit. Tentunya di samping bacaan-bacaan zikir yang biasa dianjurkan oleh Rasulullah sebelum tidur. Ya. Apa yang dimuhasabahi, apa yang dipikirkan, ya. Abu Umamah memikirkan aktivitas dari bangun tidur sampai mau tertidur kembali. Dia maafkan, kuncinya di sini. Dia maafkan semua orang-orang yang pada hari itu menzoliminya. Dia maafkan semua orang-orang yang pada hari itu menyakitinya. Dia permohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah fulan bin fulan yang telah menyakitiku hari ini. Ampunilah fulan bin fulan yang telah menyinggung dan menghina diriku hari ini. Di samping itu, dia juga memohon ampun atas segala dosa yang dia lakukan pada hari itu. Nah, itu inti muhasabah itu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tafakur ini adalah aktivitas horizontal. Bagaimana kita memikirkan aktivitas sosial kita terhadap sesama. Mungkin menjadi pertanyaan setiap hari yang harusnya ada dalam diri kita sebelum tidur. Apakah yang sudah saya lakukan untuk keluarga ini? Apakah yang saya sudah lakukan yang bermanfaat yang saya sumbangkan untuk masyarakat? Apakah yang sudah saya lakukan? Faedah apa yang saya sudah berikan untuk umat ini? Itulah pertanyaan mendasar yang harus selalu ditanyakan kepada diri kita sebelum tidur, agar besoknya ketika bangun kita bisa memulai hal yang baru yang tentunya insya Allah lebih baik daripada hari sebelumnya. Karena man kana yaumu khairu min amsihi fahuwa rabi. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Man kana yaumuhu sawaun min amsihi. Tapi yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka bahwa khasir, dia termasuk orang yang rugi. Man kana yaumuhu syarrun. Tapi barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, bahwa malum, maka dia termasuk orang yang dilaknat. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi syarat yang kedua untuk mencapai derajat ulul albab itu adalah berpikir, tafakur, bermuhasabah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, sehingga ketika kita menyatukan zikir dan fikir, ketika kita bisa melakukan sinkronisasi, ketika kita bisa menyatukan, meleburkan antara zikir dan fikir, Rabbana ma khalaqta hadza batila, pasti orang itu akan lebih mudah memahami apapun pesan-pesan yang Allah berikan, khususnya melalui alam ini, kejadian-kejadian alam ini. Dalam hati, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada satupun yang Engkau ciptakan ya Allah sia-sia, semuanya ada manfaatnya. Kesadaran inilah yang akan mengantarkan kita ke dalam titik dan memasukkan kita ke dalam kelompok ulul albab. Dan ayat ini ditutup dengan fakina adzabannar. Apapun yang kita lakukan, zikir, tafakur, semuanya berujung atas permohonan agar kita semuanya dihindarkan dari api neraka. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam keadaan husnul khotimah, yang maksud surga tanpa hisab, tanpa mampir dulu di rest area, langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah gerakan kita masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sama-sama kita dengarkan tausiah agama oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amal dalam kehidupan kita sehari
tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita bahwa ada donatur pada pagi hari ini berupa nanti makanan pagi juga, dan juga ini ada beras ya, ada beras kemarin saya beli 3 karung terus saya bagi beberapa kantong. Jadi alhamdulillah yang pagi ini rezekinya bagus ya, madang udah kenyang, ilmu dapat, pulang bawa beras ya. Makanya nanti dilihat kuponnya saya undi. Sekali lagi mohon maaf kalau orang bagian semua karena memang ini yang bisa diberikan oleh donatur kita pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk pemberi donatur kita yaitu Bapak Tri Yudo bin Surojo. Mudah-mudahan apa hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim doain dulu. Ayo untuk berdoa. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Allah